Suaranya, Miss Susi, suaranya. Tuh kan, maaf. Jadi maaf ya Pak, ubur-ubur ikan lele ya Pak ya. Saya ini juga sambil menyiapkan yang informasi 15 besarnya karena saya juga belum hafal semuanya nih. Oke. Tes suara saya insya Allah jelas ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya yang terhormat di sini, yang khususnya yang hadir Ketua Pelaksana, yaitu Pak Surya Kresnanda ya, yang sudah meluangkan waktu nih di beberapa minggu ini yang lumayan hektik gitu ya Pak ya. Selamat malam juga yang terhormat semua di sini. Izinkan saya untuk menyebutkan satu persatu dari tim advisor di Youth Entrepreneur Contest ini ya di Japan Mahakarya Matsuri 2025. Jadi disnatalisnya Universitas Mahakarya Asia yang ke-48. Baik, di sini saya izin untuk menyebutkan salah satunya di sini ada Ibu Mardia Hayati. Salam ya Ibu, selamat datang di Universitas Mahakarya Asia. Terus di sini juga ada Ibu Holisi, ya selamat bergabung, ya salam. Di sini saya Ibu atau Miss ya, Ibu juga tidak apa-apa ya, izinkan saya untuk menyapanya. Dengan Ibu Debra Maria juga selamat datang dan selamat bergabung di Japan Mahakarya Matsuri. Bapak Aidil Akbar, ya salam, selamat malam. Ya Bapak, di sini ada Bapak Abi Darwis juga, selamat malam. Kemudian ada Ibu Vera ya, Ibu Vera Umbara. Di sini Ibu Vera Umbara, selamat malam. Ada Ibu Pitra Aini juga, selamat malam. Dan ada Pak Ari Yuda Laksamana, selamat malam. Dan ada Ibu Lis Mulyani ya, Ibu Lis Mulyani. Dan ada Pak Dodi Setiaji, selamat malam. Bapak selamat bergabung di Japan Mahakarya Matsuri. Sama ada Ibu Maria Eko Sulistiawati, selamat malam juga. Dan di sini ada Ibu Zana Veranika ya, Verania, maaf ya Verania, yang itu nanti berarti Ibu yang Vera Umbara ya, tadi udah saya sampaikan ya, Miss Vera, maaf Miss Vera tadi, khawatir saya salah untuk salah pengejaan namanya. Selamat datang di Japan Mahakarya Matsuri. Terima kasih kami sampaikan dari tim panitia Japan Mahakarya Matsuri telah bersedia untuk menjadi tim advisor dari salah satu yaitu lomba keunggulan yang diunggulkan kami yaitu Youth Entrepreneur Contest. Dan yang kami banggakan juga di sini peserta yang hebat ya, selamat yang sudah masuk ke 15 besar ya, 15 besar dari kontes ini. Dari sekian puluh peserta, teman-teman di sini sudah masuk ke kategori 15 besar. Ini kebanggaan untuk teman-teman juga. Mari kita berjuang bersama-sama inovasi dan kreativitasnya menuju 3 besar di Youth Entrepreneur Contest. Selamat malam semuanya. Yang menyimak dengan baik, ada yang mau open cam, ada yang open cam pesertanya mungkin kami lebih
senang sekali gitu ya, teman-teman semuanya bisa open cam di sini. Bagi yang tidak open cam, mungkin boleh jempolnya semuanya. Kalau misalkan jempolnya sudah memberikan jempol semuanya, berarti teman-teman sudah menyimak dengan baik ataupun sudah apa ya, kesena euforia ya, euforia masuk ke 15 besarnya ini. Boleh jempolnya ya semuanya, kayaknya sebelum melihat jempolnya. Jangan sampai karena tim advisor ini sangat luar biasa sudah meluangkan waktu di malam ini dengan kesibukan, bahkan ini long weekend. Ini long weekend untuk yang sedang holiday atau sedang liburan, beliau-beliau sudah menyempatkan waktunya untuk mengcoaching dan mentoring teman-teman di sini. Maka di sini apresiasi dari teman-teman dan teman-teman harus lebih excited di malam ini ya. Siap semuanya teman-teman, jempolnya sudah ya? Sudah siap ya? Baik, terima kasih teman-teman yang sudah mengapresiasi atau sudah menunjukkan kehadirannya di malam ini. Di sini izinkan saya ya, perkenalkan di sini saya MC yang akan membawa acara ini dari awal sampai akhir, memandu ya teman-teman dan tim advisor agar terlaksana dengan baik. Maka di sini teman-teman yang tidak berkepentingan untuk tanya jawab mohon di mute ya speakernya. Nanti ketika ada sesi diskusi atau tanya jawab maka sudah diizinkan untuk di unmute. Di sini saya akan jelaskan untuk rundown-nya. Yang pertama, di sini nanti akan ada sambutan dari Pak Surya sebagai ketua panitia dan yang memfasilitasi dan mewadahi tim advisor semuanya. Yang berikutnya ada sesi diskusi dengan tim advisor dan memperkenalkan diri masing-masing dari tim advisor. Yang ketiga mungkin nanti ada sesi untuk coaching mentoring gitu ya Pak Surya dari tim advisor. Baik, izinkan saya di sini untuk membacakan satu pantun aja sebelum kita mulai ke sesi Pak Suryanya ya. Izinkan teman-teman. Malam cerah, langitnya jingga. Boleh yang cakep ya teman-teman. Malam cerah, langitnya jingga. Mentari esok pasti bersinar, gitu ya. Mari jadi pengusaha muda yang cerdas, kreatif, dan menginspirasi secara benar. Tepuk tangan dulu ya, teman-teman semuanya. Oke, baik. Rangkaian acara Young Entrepreneur Contest malam ini akan kami mulai dengan sambutan dari Bapak Surya Kresnanda. Dipersilahkan. Oke, selamat malam semua. Oke, jadi saya sambutan ngasih ngomong apa ya, Miss Susi ya. Pokoknya saya ucapkan selamat ya buat teman-teman. Selamat sudah masuk 15 besar, yang mana 15 besar ini adalah next step ya, tahap berikutnya. Setelah ini nanti, detailnya akan saya jelaskan nanti, ada waktunya saya menjelaskan juga. Yang terpenting adalah menuju tanggal 18 nanti, teman-teman. Teman-teman akan dibantu oleh rekan-rekan business advisor. Nah, udah hadir tuh para business advisor ya di sini. Nanti ada yang didampingi oleh misalnya didampingi oleh Abi Darwis ya, ada didampingi oleh Coach Vera Umbara dan sebagainya. Untuk apa? Supaya matang untuk persiapan kompetisi presentasi ide bisnis tanggal 18. Karena waktu ngelihat proposal teman-teman, mari kita akui, proposal teman-teman, ide bisnis teman-teman itu
banyak hal yang masih bisa diimprove. Kelihatan kok ada yang ngerjainnya buru-buru kan gitu. Buru-buru, ada yang ya ya wes pokoknya kepikirannya aja deh. Untungnya lolos ya. Ada yang memang masih belum clear beberapa hal, dibantu sama business advisor. Itulah inti aktivitas minggu ke depan. Ya namanya dibantu sama business advisor, teman-teman mesti betul-betul menyiapkan diri untuk dibentuk di tempat. Itu yang terpenting. Jangan sampai begini nanti, contoh nih misalnya, dikasih masukan ya sama Coach Mardiah misalnya. Oh, bisnisnya begini, bukannya bukannya diserap tapi malah ngeyel gitu. Loh enggak gitu maksud saya, Mbak. Kalau dikasih masukan, coba dilihat dulu, direnungkan dulu, ya, gitu. Karena percaya dengan kata-kata saya, yang sering kali membunuh bisnis-bisnis di skala UKM dan UMKM itu adalah karena kita jatuh cinta secara berlebihan dengan ide kita sendiri. Kita terlalu jatuh cinta sama ide kita sendiri, sehingga kita itu buta melihat kenyataan. Kita buta melihat bahwa ternyata ide kita itu banyak bolongnya. Kita buta melihat bahwa produk yang kita tawarkan itu sebenarnya nggak butuh-butuh amat pasar kita. Gitu. Kita buta bahwa sebenarnya kita itu memasuki kanal pasar yang salah. Kita buta dengan itu semua karena kita itu udah terlalu jatuh hati dengan ide kita sendiri, merasa bahwa ide-ide kita itu paripurna. Itulah fungsinya business advisor dengan segala pengalaman dan ilmunya itu akan menjadi cermin, ya, mengajak kita bercermin. Nah, lihatan kan kadang orang itu ngerasa dirinya paling ganteng, tapi suruh bercermin, kok baru kelihatan jerawatnya, gitu kan. Nah, business advisor itu begitu nanti, manut, manut. Dan eh, dan teman-teman selain menyiapkan diri secara terbuka, teman-teman juga mesti mau untuk eh, mau siap untuk merombak apa yang perlu dirombak. Bisa jadi lo nanti setelah ketemu sama business advisor, banyak yang berubah di bisnisnya. Nggak apa-apa. Kan namanya dimatangkan ya. Begitu. Jadi pesan saya yang terpenting selama seminggu ke depan adalah keterbukaan hati untuk mau dibentuk. Itu aja pesan saya, Miss Susi. Dan teman-teman semua. Thank you. Baik, luar biasa ya. Masukannya sedikit, singkat, jelas, padat, dan itu membangun motivasi juga gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Surya atas sambutannya dan motivasinya untuk peserta-peserta lombanya. Nah, baik, di sini ke acara berikutnya yaitu sambutan sebelum dari tim advisor, perkenalan ya, perkenalan. Kalau misalkan kita perkenalan kan kalau tidak kenal maka tidak sayang gitu. Apalagi di sini kan teman-teman akan ada ya untuk attachment-nya, yaitu ada coaching and mentoring gitu dengan tim advisor dan tim peserta. Di sini ada yang individu pesertanya itu dan ada kelompok. Ada kelompoknya di sini, ada yang 2 orang, ada yang 3 orang. Maka izinkan saya untuk menyampaikan, dan di sini boleh ya nanti kelompoknya memperkenalkan diri ke tim advisornya agar nanti tim advisornya paham atau kenal gitu. Oh, ini yang nanti akan di coaching and mentoring gitu. Boleh ya teman-teman, dan minta tolong nanti open cam ya untuk perkenalannya. Dari tim usaha Foodgy ya namanya, Foodgy Brownies, dengan di ketua kelompok Mardia dengan tim advisornya yaitu Ibu Mardia Hayati. Silahkan dari tim Foodgy Brownies boleh memperkenalkan diri. Baik, selamat malam untuk semuanya. Perkenalkan, saya Erlinda Christine Sega dan rekan saya Cindy Manitamun.
Kami dari tim Katalis untuk usaha Faji Brownies. Terima kasih. Kompak sekali ya ngomongnya. Iya, betul. Dua bidadari gitu ya. Ya, Ibu. Cantik lagi ya. Betul. Uh, ini mohon supportnya ya Ibu ya. Ini Siap, kaum siap. tim kami yaitu dengan Ibu Mardiah Hayati ya kan, nanti akan di coaching mentoringnya gitu. Salam kenal. Kenal, Ibu. Oke, berarti terima kasih ya dari usaha Podbi Brownies. Ke selanjutnya dari Bungkusin, Bungkusin. Nah ini dari kelompok usaha Bungkusin. Nanti perlu jelasin itu maksudnya apa yang dibungkus gitu ya. Bungkusin dengan Miss atau Ibu Holisi. Sebentar, yang bungkusin mana ya timnya ya di sini? Udah hadir belum ya Bungkusin? Bungkusin. Nah, Coach Holly udah siap nih. Mana nih tim bungkusin Ya ini? udah. Iya, tim Sebentar. Bungkusin jangan-jangan belum join. Ini kalau misalkan tidak join gitu, gimana ini? Tim advisor Gimana atau ya? dari Pak Surya? Halo Coach Holly, sebentar. Halo, Kita mau coba, kita ini dulu Coach Holly. Kita mau coba panggil tim bungkusin ya. Mana tim bungkusin siapa ya? Tim Di sini. Bungkusin silahkan. Karena kami belum sudah rename. Sudah terbungkus itu. Iya Mas Surya, saya tunggu Iya. dulu. Ya, ayo mana ini Iya. tim bungkusin ya? Ayo, mana tim Bungkusin? Kami sudah publish ya, kami sudah publish informasinya bahwa hari ini harus ada harus ada meeting Zoom gitu di malam ini, dan kami juga sudah berikan informasi. Nah, kalau seperti ini kan ya mohon maaf mungkin secara ya saya sebagai MC pun juga kalau misalkan ternyata tidak gabung dan tidak memberitahukan kenapa tidak ikut sertanya, ini kebijakan dipersilahkan ke tim advisornya. Oke, gini aja karena tim bungkusin belum hadir. Coach Holly Kita dulu nggak berikan apa-apa waktu kenalan, kita. boleh ya? Boleh. Coach Holly. Atau gini Miss Susi, saran saya gini. Kita coba lihat sampai acara selesai. Nah, jadi kita next dulu yang kenalan. Nanti kita lihat di akhir kalau memang belum hadir, nanti kita coba kontak personal dulu ya dengan tim bungkusin ya. Baik. Gitu. Jadi next dulu aja. Coach Holly sebentar ya. Timnya masih ketinggalan di kamar mandi masih kayaknya. Ketinggalan, betul. Baik, kita lanjutkan ke Krevo ID dengan tim advisornya itu Ibu Debra Maria. Sebentar, sebentar, saya ini dulu, saya spotlight dulu ya. Ada 2 orang ya, Krevo ya. Wait, saya masih host kan ya? Sebentar, Krevo Rizka. Ya, silahkan. Ini tolong tim Krevo dibuka dulu kameranya ya, supaya bisa saya spotlight. Tim Krevo boleh dibuka dulu kameranya. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coach, di sini jaringan stabil, jadi tidak memungkinkan untuk open kamera seperti itu. Oh gitu. Gimana? Boleh kan, tidak mungkin. Boleh ini katanya jaringan tidak memungkinkan, boleh nggak diganti? Di sini kan Zoom-nya tidak ada gambar ya, maksud tidak ada latar atau background, boleh nggak mungkin diganti dengan fotonya atau gimana gitu? Karena nggak kelihatan ya, teman-teman minta tolong diperhatikan ya yang Zoom-nya yang tidak ada profilnya. Mungkin sekalian ini Miss Susi karena Coach Debra juga mendampingi Pung Lapa, jadi kenalannya barengan sama Pung Lapa juga sekalian. Oh iya, boleh, silahkan. Krevo nggak bisa buka kamera ya? Mohon maaf Bapak, jaringannya. Nggak apa-apa. Ya udah, silakan dulu Krevo dulu. Halo Pung Lapa. Halo.
Oke. Oke, mulai nggak apa-apa Miss Susi dari Kreavo dulu kenalan. Ada 2 Boleh. orang, terus dari Punglapa baru nanti Coach Debra kenalan ya. Baik, silahkan Kak. Kreavo dulu aja. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Perkenalkan, kami dari tim Kreavo ID, untuk ketua timnya Anggit April Hidayat dari Unmaha, dan saya sendiri Rizka Cermenda dari Universitas Islam Indonesia. Sekian perkenalan singkat dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kreavo ini dua ini ya, dari Unmaha sama dari UII ya. Betul ya? Bisnisnya apa ya? Bapak. Boleh tahu nggak? Nah, jelasin dikit deh. 1-2 kalimat. Kreavo Kreavo. bisa Jadi, bisnisnya apa? baik Ibu, jadi untuk bisnis kami itu Kreavo ID, jadi menggabungkan creativity dan juga digital seperti itu. Jadi bisnisnya itu adalah tentang jasa edit CV dan juga desain grafis terpadu. Semua desain grafis merangkup di bisnis kami seperti itu. Oke, good. Baik, Bisa terima kasih. Salam ngedit kenal, ijazah Rizka. dong. Bisa ngedit ijazah nggak? Kira-kira gitu. Dari Punglapa. Untuk edit Waduh, ijazah waduh. ya Ibu, Profil. tapi Bahaya ini. Profil saya bisa dibuat seperti Kang Surya nggak ya? Waduh. Waduh. Saya yang pengen ototnya kayak Abi ya. Ini disruption-nya luar biasa nih bisnis ini. Aduh, ya. Kita serahkan sama Bunda Debra Nah, untuk dari bisa Kreavo sudah kenalan. Kenapa? untuk bisa equal sama Google. Ya. Oke, dari Kreavo sudah kenalan. Sekarang dari Punglapa silakan. Kalau bisa dibuka kameranya ya, Mbak Asfi. Mbak. Assalamualaikum Bapak, Ibu, Coach sekalian. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Aski Tauljana, Ketua dari tim Punglapa. Ada juga rekan saya yang hadir di sini tapi tidak bersama saya. Ada Rosa, Kak Nina Andriani, dan Nursa Sabila, serta Kak Muhammad Ahril. Ya. Oke, 4 orang ya? Ada 4 orang ya Kak ya? 5. Iya. 5 atau 4? 5. 5 ya, Oke. nah 5 orang. Iya. Oke. 5. Tambah 2 Mantap. orang lagi pas futsal itu. Oke, hadir semua Bisa ya. dijelaskan? Hadir sama Kak, bisa dijelaskan bisnisnya apa, Aski? Bisnis Punglapa ini singkatan dari tepung kelapa, Ibu. Oh. Jadi tepung dari buah kelapa. Karena ini bebas gluten dan supaya hilirisasi, Ibu. Oke. Seperti itu. Supaya tidak dijual mentah untuk ekspor. Oke. Seperti itu. Oke, good. Salam kenal. Ya, makasih. Ya, salam kenal Ibu, mohon bimbingannya. Oke. Sip, mantap. Nah, keren-keren ya itu. Semoga menjadi tepungnya yang tidak tinggi karbonnya, bisa beralih itu. Baik, sekarang ke kelompok namanya Gigman atau Gigman gitu dengan Pak Aidil Akbar, advisernya. Silahkan Nanti, perkenalkan Miss Susi, diri dengan ya. Gigman ini sekalian sama tembakau laras rasa ya, karena sama Oh iya, Coach boleh. Aidil Oh iya, ya. iya betul. Di sini dengan tembakau ini ya. Berarti Gigman dulu ya, Gigman atau Ya. Gigman ya, dibacanya Gigman atau Gigman gitu. Dan usahanya apa, singkatan dari apa dari Gigman tersebut. Silahkan. Mana Gigman? Perkenalkan diri. Oh ini Mas Ahmas ya. Sebentar saya spotlight dulu. Kalian ini biar kelihatan semua, mohon bantuannya. Sama tembakau laras rasa boleh dibuka juga nggak kameranya? Nah, ada 2 kalau nggak salah ya. Satu lagi mana? Silahkan kelompok tembakau. Ada 2 orang tadi.
Cuma satu orang, Pak. Oh, satu cuma orang satu ya. orang. Oke. Dari Oke, silakan. Palembang ini, Pak. Ya. Oke, silakan dari Mas Ahmas dulu, baru Mbak Herawati, baru nanti Bro Aidil. Silakan. Terima kasih Coach. Salam kenal, saya Mas Hanif dari Purwokerto dengan bisnis yang saya bawakan Geekman. Tentang Geekman ini terinspirasi dari istilah gig ekonomi. Gig ekonomi itu seperti freelance atau serabutan di era yang modern gitu. Istilah serabutan atau freelance kerja proyek di era modern. Bisnis ini dijalankan dengan aplikasi Android yang bisa diinstal di smartphone masyarakat Purwokerto karena bisnis ini rencananya dijalankan di Purwokerto. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, Oke. sekarang lanjut ke Kak Hera ya. Silahkan Kak Hera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi bisnis saya ini judulnya Tembakau Laras Rasa. Ya, saya dari Unmaha Batu Raja. Nah, itu bisnisnya tentang tembakau laras rasa, di mana itu tuh dari bisnis orang tua yang emang cuman jual tembakau secara cuman kiloan gitu. Maksudnya di pasar tradisional. Jadi bisnis saya ini mengembangkan bisnis orang tua dengan cara di packaging secara lebih modern dengan paket-paket yang lebih modern juga. Begitu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Pak Aidi Akbar untuk menanggapi dan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, teman-teman semua. Salam kenal buat Herawati sama Mas Hanif tadi ya. Saya Aidil Akbar, nanti bisa panggil mau Pak Aidil kayak Bang Aidil boleh, tapi biasa dipanggil Bang Aidil. Nah, saya senang sekali di sini join bareng teman-teman semua, adik-adik semua, karena saya sendiri juga dulu mulai bisnis itu waktu dari kuliah lah teman-teman. Dari tahun 2004 saya ngerintis bisnis, ngembangin bisnis sampai sekarang. Jadi saya ketika ketemu sama teman-teman yang punya semangat mau bisnis, ada yang sudah mulai, ada yang lanjutin dari orang tua, ada yang baru start, dan saya senang sekali. Dan saya pengen nanti selama beberapa hari ke depannya teman-teman juga tunjukin antusiasme teman-teman semua, semangatnya untuk apa itu kayak tadi Pak Surya bilang mengimprove dari bisnis plan-nya. Dan saya penasaran nanti di hari tanggal 18 ya, siapa yang akan bisa menyajikan, memberikan effort terbaiknya. Salam kenal buat teman-teman semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Pak Bang ya. Di sini panggilnya Bang Aidil sama Mas Hanif ya. Panggilannya Mas Hanif sama Kak Vera ya. Kak Hanif sama Kak Vera. Terima kasih. Lanjut kembali ke harmoni aksi itu tadi sudah ya? Harmoni aksi. Belum. Yang ke harmoni aksi silahkan grup harmoni aksi. Ini sama Abi Darwis itu juga ada dua Bis Susi. Dengan Greenstone ya, yang Greenstone. Greenstone, ya? Coba ya, saya Greenstone. Mau cek. Bentar, tim Greenstone ada nggak ya? Greenstone ada. Mana Greenstone? Greenstone siapa? Ada. Oh, Mas Saifuddin ya. Ya, mohon bantuan namanya di rename ya, nama bisnis sama baru nama asli ya. Mas Saifuddin boleh di rename dulu ya, nama ininya, nama usahanya Greenstone, terus baru deh. Oke. Monggo dimulai nih Susi. Ya, silahkan dari Pak Irham dulu ya. Pak Irham dari Harmoni Aksi. Silahkan diperjelaskan dan perkenalkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ilham dari Surabaya, Darwis ya. Bisnisnya namanya Harmoni Aksi. Harmoni Aksi itu adalah bisnis yang jasa gitu ya, membantu UKM jajanan bahkan untuk buka cabang ya. Karena biasanya banyak UKM yang jajanan gerobakan punya produk yang bagus, profit omsetnya bagus, tetapi ya stuck di satu cabang. Nah, kita kepingin membantu mereka untuk ya bahasa umumnya scale up lah, untuk multiply di cabang-cabang yang lain. Nah, mungkin gambaran bisnisnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berarti ini lebih itunya usahanya dengan UMKM ya Pak. Kemudian dari Greenstone Pak Kak Saipudin dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak. Perkenalkan saya Saipudin, saya dari Unmaha. Bisnis saya ini Greenstone Pak. Greenstone itu batu hijau, artinya bukan batu warnanya hijau, bukan sebenarnya ya. Tapi ini bisnis yang memproduksi bahan bangunan yang ramah lingkungan dari batu kapur Pak. Karena saya di Batu Raja itu ada tambang batu kapur banyak ya, sehingga biasanya dijual bahan mentah kayak gitu. Nah, saya pengen ada produksi yang lebih, ada nilai jual lebih lah gitu. Gitu sih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Pak Abi Darwis boleh diperkenalkan dan untuk ditindaklanjuti peserta bimbingannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Mas Irham di Harmoni Aksi dan juga Kang Saipudin di Greenstone ya. Saya Abi Darwis, ada advisor teman-teman semuanya untuk bisa membantu Anda bertumbuh mendunia ya. Jadi kalau sama saya jangan bicara locally, jangan bicara hanya Batu Raja atau hanya di Surabaya ya. Karena jajanan itu perlu ada juga di etalase seluruh dunia begitu ya. Termasuk juga di batu kapur tadi itu ya. Teman-teman semuanya, silakan Anda membuat goal setinggi mungkin. Kami tidak akan pernah mematahkan Anda dan kami akan bantu untuk membuatkan formula kesuksesan Anda. Ya. Dan semangat, kami ingin mahasiswa ini menjadi sebuah etalase ekonomi ke depan dan Anda adalah menjadi harapan kami di Indonesia Emas 2045 nanti. Terima kasih. Thank you. Miss Susi. Terima kasih. Amin. Luar biasa. Baik, sekarang yang berkaitan dengan usahanya makanan. Dengan makanya Seblak Prasmanan, itunya Bu Vera Umbara, dan catering sehat, sama dengan Ibu Vera juga. Silahkan memperkenalkan diri dari kelompok Seblak Prasmanan. Ya. Saya ini dulu, saya cari dulu buat saya ini ya, saya spotlight. Mana ya? Seblak Prasmanan. Halo, tolong suaranya. Sama ini Pak, sama catering sehat. Catering sehat. Bisa buka kamera kah? Halo, Seblak Prasmanan dengan catering sehat, halo. Nanti diseblak sama Bu Vera itu. Iya, nah ini seblak, sebentar ya. Oke, sama catering sehat, mana catering sehat? Catering sehat. Hadir nggak catering sehat? Halo, catering sehat. Seberapa sehat Anda? Iya. Mana nih catering sehat? Oh ya, sudahlah. Nanti ditunggu suaranya ya. Oke, mulai dari Mbak Lulu dari Seblak Prasmanan dulu, silahkan.
Oke, silakan dikenalan dulu Ya, Mbak Lulu dari Assalamualaikum sebelah. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, host. Maaf, sinyal lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Fatmawati. Saya ingin seprasmanan itu usaha saya baru kenapa ngambil judul ini karena mama orang Sunda, jadi ingin lebih tahu aja untuk seblak prasmanannya. Penyajiannya menggunakan wajan mini gitu, Coach. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ya Lulu. Jadi bisnis ini udah berjalan ya? Dulu sudah, Coach, tapi sudah tutup karena itu nggak karena di sini terlalu ke dalam gitu loh. Harusnya Oke. dia jualan itu di depan jalan atau apa yang bisa Oke, berarti mau dikembangkan lagi ya, gitu ya. Dengan maksudnya Insya Allah, targetnya pada saat semoga. ini di Jawa Barat ya? Jakarta Barat, Coach. Maaf. Oh, Jakarta Barat. Iya, tinggalnya mungkin ya, tinggalnya Jakarta Barat, aslinya orang Sunda. Saya tinggalnya di gitu, Jakarta Coach. Barat, Mama aslinya Oh, oke. Bandung. Berarti oke. Jadi maksudnya memang marketnya yang ditargetin Jakarta ya? Iya, Coach. Oke. Ya, nanti kita itu ya, maksudnya kita simulasikan bisa grow seperti apa. Tapi kalau sama saya, kalau seandainya dipuji jangan gede kepala, kalau dikritik jangan sensi ya, karena saya kalau ngomong belak-belakan apa adanya, bukan ada apa-apanya, ya. Iya, Jadi siap. kita mentoring karena Iya, kita terima kasih. mentoring itu harus siap di drill dengan keras karena kita mau kamu sukses gitu ya. Jadi maksudnya kan based on my maksudnya Iya. berdasarkan juga pengalaman saya, bagaimana dulu merintis bisnis kan juga jatuh bangun ya. Nah ini pembekalan ini ya sudah maksudnya memang Iya. kita sudah memang melewati proses itu gitu. Kita mau kamu berhasil gitu. Kita pengen kamu juara. Iya. Oke Lulu. Iya. Terima kasih, Coach. Kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih ya Bu Vera dan Kak Lulu. Lanjut ke Medukasi ya, Medukasi dengan Ibu Pitra Aini ya. Coach Fitra kayaknya belum hadir ya. Belum hadir ya. Coach Fitranya belum hadir, tapi nggak apa-apa yang Edukasi boleh kenalan aja dulu. Memperkenalkan diri ya, Edukasi. Nanti akan dikontakkan sendiri dengan Coach Fitra. Ya, saya mau cek Coach Fitra ini memang belum hadir ya? Belum kayaknya. Oke. Silakan dari Edukasi. Mana Edukasi? Halo. Mana Edukasi ini? Wah, belum muncul. Ya, nanti ini belum muncul ya, padahal sudah. Ya, nggak apa-apa. Nanti gini, Miss Susi, tolong yang nggak hadir hari ini, bisnisnya di list aja dulu. Nanti kita bicarakan gimana mengkomunikasikan ke mereka, terutama menghubungkan dengan business advisor-nya. Ya. Baik. Itu, oke. Bisa next dulu. Berikutnya. Boleh di next-nya ke Soulmap ya. Dengan Soulmap dengan Pak Ari Yuda Laksmana. Coach Ari juga, jadi Coach Ari juga nggak hadir hari ini. Jadi ada 2 orang business advisor yang nggak hadir. Betul ya? Coach Ari Yuda Laksmana, apakah ada dengan nama lain mungkin? Nggak ada ya? Oke, nanti, tapi Soulmap hadir ya. Jadi silakan kenalan dulu, nanti akan dibantu dihubungkan dengan Coach Ari Yuda. Baik, terima kasih Pak Surya dan Bu Susi. Perkenalkan, saya Mulyani, bisa dipanggil Ani. Saya salah satu founder dari Soulmap. Soulmap gerakan pemberdayaan perempuan dengan untuk menemukan diri dan merancang masa depan, ceritanya begitu.
dengan tools jurnal dan komunitas. Terima kasih. Oke, baik. Lanjut karena di sini Coach Arinya belum hadir ya. Jadi sekarang ke hadiah digital. Hadiah digital hadir? Yang Tadi hadiah saya lihat digital. hadir. Hadiah digital Silahkan hadir. yang hadiah digital dengan Ibu Lis Mulyani. Bentar, hadiah digital. Ini ada atas nama Adi. Halo Mas Adi dari hadiah digital. Bisa buka kamera sebentar biar bisa di spotlight. Silahkan. Iya, Dari selamat hadiah. malam. Maaf ini jaringannya tadi kayak nge-lag gitu terus keluar-keluar sendiri kalau open cam kayaknya tidak Oh ya memungkinkan. ya. Ya udah nggak apa-apa, kenalan dulu. Monggo disilakan. Perkenalkan saya Adi Prianto dan rekan saya Rivaldi Fernando. Jadi fokus saya di bisnis ini adalah memberikan kayak hadiah yang bisa di custom sama customer gitu. Good. Jadi custom hadiah gitu ya Kak. Jadi ada yang mau memberikan gift atau apa berarti di custom gitu ya. Iya, Miss. Mungkin Coach Lis mau menanyakan 1-2 pertanyaan sambil kenalan. Silahkan Ibu. Suaranya masih belum dibuka. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Surya, salam hormat Abi Darwis dan teman-teman coach semuanya. Kebenaran lagi kunjungan kerja jadi sambil lihat kerjaan jadi menyempatkan. Sebelumnya salam kenal untuk hadiah digital Mas Hadi dan Mas Rivaldi ya. Iya. Tadi kalau tidak salah fokusnya itu hadiahnya perusahaannya hadiah semacam seperti apa ya Mas Hadi dan Mas Rivaldi? Berbentuk apa customnya, lalu bisnisnya seperti apa dan di daerah mana ya? Kalau boleh tahu. Halo? Halo Mas Hadi? Halo Bu. Ya, boleh jelaskan nggak seberapa? Jadi hadiah digital ini bisa di custom sesuai permintaan customer dan kita sekarang sudah bikin website yang buat penjualan ini, custom ini. Itu berupa seperti gift gitu ya, atau hadiah-hadiah yang seperti cendera-cendera mata seperti itu ya, Mas Adi? Iya, kayak bikin dari template gitu, terus kayak dari yang kan ada dari foto, dari surat, terus dari video gitu, itu dari AI. Baik. Daerah mana itu Mas Hadi? Berdua dengan teman ya, Mas Rivaldi? Saya dari Halo? daerah Jogja, Bu. Oh, baik. Oke, Mas Hadi, Mas Rivaldi, sampai ketemu nanti. Salam saya dengan Bunda Iis. Mudah-mudahan yang terbaik untuk Mas Rivaldi sebagai jiwa muda, semangat. Kita ketemu lagi nanti di Zoom berikutnya. Terima kasih Kang Surya, semuanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya dari @yam. Jadi @yum atau yam gitu ya, ada bacanya. Silakan kelompok jadi @yum dengan Bapak Doni Setiaji. Diperkenalkan, silakan. Saya ini dulu, saya spotlight dulu. Nah, silahkan. Monggo dari Mbak Umay dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam, perkenalkan saya Umay dari ETIAM. Saya asalnya dari Pasuruan, Jawa Timur. Salam kenal Pak Doni, kan mohon bimbingannya. Coach Doni agak ngadat-ngadat kayaknya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Masih terdengar? Waalaikumsalam. Salam Sekarang kenal. Salam kenal Mbak Umay. Mungkin bisa ceritakan sedikit bisnisnya saat ini, apakah sudah berjalan atau baru memulai yang ETIAM? Belum, kalau ini belum berjalan, ini masih ide, kurang lebih idenya itu kayak layanan untuk mendampingi anak untuk bisa mandiri makan. Oke, berarti target segmennya di bawah balita ya? Antara 6 bulan sampai Atau 6 masih tahun. sampai seumur gede yang belum bisa makan? Iya. Oke, menarik nih kayaknya. Mendampingi makan itu berupa asupan-asupan gizi atau apa nih? Mungkin saya belum begitu clear bisnisnya. Kalau Kayak boleh ceritakan sedikit, apa saja yang ditawarkan ya? anak itu datang ke Oh, satu lokasi layanan, kemudian mereka mulai dari mengenalkan bahan-bahan makanan, tekstur, sampai preparing makanan, makan, dan sampai cleaningnya. Itu. Oke. Menarik nih kayaknya. Lebih ke arah ke mandirian berarti ya? Iya. Iya, bisa ke arah sana. Oke. Ya, insya Allah saya membantu lah. Usaha itu luar biasa berat. Saya mau mulainya juga telat tuh. Setelah bekerja. Loh, suaranya masih putus-putus? Iya, tadi sempat putus-putus lagi. Ya. Putus-putus lagi. Atau mungkin ini Coach Doni sambil nggak apa-apa sambil mematikan kamera dulu biar mungkin agak lancar ya. Dan mental ya untuk jadi pengusaha itu memang berat ya, karena saya ulang. Udah clear suara saya? Sekarang clear. Sudah ya. Oke, clear. Oke. Jadi saya ulang kembali untuk Mbak Umay, pesan saya ya mindset sama mental. Jadi pengusaha itu berat. Saya jadi pengusaha juga setelah 15 tahun jadi profesional, jadi kebanyakan belajar. Nah sekarang sih alhamdulillah sudah mulai ini ya, fokus enaknya. Itu aja sih, semangat ya. Sampai ketemu nanti. Ya, terima kasih. Mohon bimbingannya. Waalaikumsalam. Mantap. Siap. Oke, next diskusi. Thank you Coach Doni. Next-nya sekarang kelompok terakhir yaitu Kampus Pay dengan Ibu Maria. Kampus Pay, silahkan dari kelompok Kampus Pay. Coach Maria dan Mas Julian. Oke, Mas Julian, ada berapa orang yang hadir? 3 orang Pak, tapi mungkin anggota saya yang kedua belum hadir. Oke, nggak apa-apa. Coach Maria, apakah memungkinkan buka kamera? Barangkali biar bisa tampil wajahnya. Sepertinya, selamat malam. Pak Kak Surya, belum bisa buka. Saya kondisinya nggak memungkinkan di sini. Oke, nggak apa-apa. Oke, siap. Mungkin dari Mas Julian dulu, silakan. Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami, kelompok Cendrawasih. Izinkan kami perkenalkan diri. Jadi, nama saya Julian Go dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kampus di Mahakarya Asia. Dan anggota saya yang pertama Bagas Saputra dari Prodi Teknik, kampus di Universitas Mahakarya Asia juga.
Yang anggota yang kedua, Sarul Rumah Gutawan dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, terus kampus di Universitas Mahakarya Asia. Dan di sini bisnis kami adalah bisnis konter pulsa digital. Jadi segmen pelanggannya lebih ke mahasiswa, lebih ke komunitas kampus, mahasiswa maupun staf kampus Universitas Mahakarya Asia. Itu mungkin dari kami kelompok Cendrawasih. Oke. Terima kasih. Saya manggilnya Mas Julian ini. Benar, Mas Julian? Oke, sudah. Benar, Bu. Terima kasih. Terima kasih, saya manggilnya Mas Julian. Ada 6 teman ya tadi ya, selain Anda sendiri ya. Siap. Oke. Bisnisnya menarik ini, Kampus B. Tapi saya percaya teman-teman ini mendapatkan ini karena diberi informasi ada prospek bisnis ini atau menemukan kesempatan ini jadi bisnis sendiri. Iya, Bu. Mas Julian. Halo. Ini kemarin kami ya. Ya, mungkin bisa diceritakan sejarah singkatnya Mas Julian tadi. Gimana kok bisa memulai bisnis ini tadi? Kira-kira gitu pertanyaannya. Siap. Terima kasih pendamping atas pertanyaannya. Jadi ini kami pilih bisnis ini karena sebelumnya aku udah pernah mencoba untuk buka usaha tersebut ini. Jadi kami lebih memilih ini karena kebutuhan akan pulsa paket maupun internet itu selalu meningkat. Kami dan karena sedikit ada gambaran begitu, Bu. Oke. Terima kasih. Terima kasih Mas Julian. Nanti kita kontakkan lagi di luar sesi ini ya untuk mendampingi Mas Julian ya. Tapi saya percaya bahwa Mas Julian sudah mendapatkan kesempatan, mencari kesempatan, bukan menunggu kesempatan ya, sehingga Anda ambil, jadilah bisnis ini. Begitu ya Mas Julian ya. Terima kasih, nanti kita ketemu di luar sesi kali ini, supaya kita cari signal yang lebih pas lagi. Demikian Mbak Susi, demikian Kak Surya. Ya, terima kasih. Jadi tutup pantun dah. Belum waktunya. Belum waktunya. Nanti ya ditunggu pantunnya ya Bu nanti ya. Oke. Saya menunggu pantun yang ke 3927. Masih 3.200. Baik, ini Pak Surya dari Catering Sehat katanya mohon maaf baru pulang bekerja jadi baru join. Silahkan dari kelompok Catering Sehat dengan Ibu Vera on cam dan silahkan untuk perkenalkan diri. Sebentar, yang Catering Sehat atas nama siapa di sini ya? Aditya ya di sini namanya. Mana? Oh, Aditya. Tadi dapat informasi dari admin itu Aditya. Silahkan. Kameranya boleh dibuka nggak Mas Aditya? Sip, sebentar. Harus di spotlight biar gantengnya kelihatan, biar ketemu sama bisnis advisor-nya. Nah, sebentar. Coach Vera tampil lagi ya, jering. Nah, ini nanti yang mendampingi Mas Aditya. Boleh kenalan sedikit Mas Aditya? Maaf itu Pak. Ini kan saya baru pulang, mungkin ini malam ini langsung penjelasan dari proposal atau apa ini Pak ya? Perkenalkan diri Kak. Perkenalan bisnisnya aja. Kenapa punya ide bisnis catering sehat gitu. Singkat aja. Baik. Jadi mohon maaf kalau mungkin suara saya agak hilang ya Pak ya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu yang terhormat. Perkenalkan saya Aditya Zulkarnain, asal dari Batu Raja,
saya lulusan dari kampus Universitas Mahakarya Asia, kampus Batu Raja. Lulus kebetulan tahun 2024, Prodi Manajemen Informatika. Baik, kenapa kami memilih lomba inovasi catering sehat? Karena yang pertama, Bapak Ibu, itu kami melihat peluang di Batu Raja itu memang belum ada lomba yang memang mereka menyediakan problem dari masyarakat Batu Raja sendiri. Karena kebanyakan masyarakat Batu Raja, dan kami lihat dari kacamata kami, setiap hari weekend, atau setiap hari Minggu, atau biasa kita sebut Car Free Day, itu masyarakat Batu Raja itu senang sekali berolahraga. Dan mereka ada sebagian yang memang terfikir atau melek akan betapa pentingnya pola hidup sehat. Dan juga ada meningkatnya generasi stunting yang ada di Batu Raja. Nah, oleh karena itu, kenapa kami memilih judul catering sehat? Yang pertama itu tujuan kami itu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Batu Raja, khususnya itu kena masyarakat Batu Raja betapa pentingnya menjaga pola hidup sehat, dan juga kami ingin mengurangi generasi stunting. Nah, itu tujuan utama. Terus manfaat kami dari catering sehat itu, yang pertama itu dari dalam aspek sosial maupun ekonomi. Ini Mas Adit, ini perkenalan secara umum aja. Yang penting Coach Vera tahu, kebayang bisnisnya secara garis besar apa. Nanti kalau mau lebih detail, nanti akan ada sesinya sendiri di luar forum ini bareng langsung dengan Coach Vera. Ya. Ya, oke, yang penting hari ini ramah-ramah dengan Coach Vera dulu. Jadi tahu, nanti yang dampingin seminggu ke depan beliau ini, ya. Gitu ya. Ya Pak, makasih Pak. Baik. Dari Coach Vera mungkin ada yang mau disampaikan? Nggak apa-apa. Saya sebenarnya pengen tahu definisi catering sehat, tapi nanti ya kita discuss, karena itu menarik sih ide kamu gitu. Tapi saya pengen tahu apakah ini maksudnya solution in education, atau ini lebih ke produk gitu. Jadi maksudnya itu yang perlu kita discuss nanti ya. Sabar. Waktunya singkat, Coach. Ya. Oke, terima kasih Mas Aditya dan Coach Vera ya. Oke, ini di Zoom ada Coach Ari ya, sudah datang ya? Atas nama Ari ini Coach Ari, betul? Betul, hadir. Coach Ari, apakah memungkinkan membuka kamera supaya tadi dari Soul Map, Mbak siapa namanya? Tadi mana Soul Map? Boleh buka lagi Soul Map? Udah ini nah, ya. Ini. Ya. Ini minimal ketemu kan? Betul. Di Soul Map. Mana Mbak? Halo Mbak Ani, salam kenal. Halo Coach Ari, salam kenal. Jadi nanti kalau tiba-tiba dihubungi, ya mungkin dari Soul Map nggak apa-apa, proses tadi diulang lagi aja. Jelaskan secara singkat ini bisnis apa. Lalu Coach Ari mungkin mengajukan satu pertanyaan aja untuk memperjelas sedikit. Habis itu nanti dilanjutkan di luar. Boleh dari Mbak Ani dulu. Baik, halo selamat malam Coach Ari. Perkenalkan saya Ani. Saya asli Sunda, tapi sekarang merantau Jawa Timur. Ya, bisnisnya bergerak di bidang sosial pendidikan, lebih tepatnya ke arah pemberdayaan perempuan untuk teman-teman bisa lebih mengenal diri sendiri dan menentukan tujuan hidup. Berawal dari keresahan melihat yang lulus kuliah merasa salah jurusan, yang sudah nikah jadi nggak punya cita-cita karena melebur ini dan itulah gitu ya. Jadi merasa sepertinya perlu untuk ke sana. Jadi yang kami tawarkan yaitu program komunitas dan panduan berupa jurnal. Terima kasih. Oke. Kumaha damang? Ani? Alhamdulillah saya nih kebetulan saya juga orang Sunda ya. Jadi kita nanti coachingnya bisa pakai bahasa Sunda mungkin ya. Siap.
Sip. Terima kasih penjelasan singkatnya, menarik ya untuk mengatasi masalah itu. Paling nanti pada saat pendampingan kita perjelas lagi bentuk produknya seperti apa, lalu marketnya ada di mana. Nggak usah ditanya-tanya lah, Coach Surya ya, kasihan udah malam nih. Nanti Oh, aja pas pendampingan. Kita siap. pertajam aja nanti. Baik, terima kasih. Oke, mantap. Terima kasih Coach Ari. Mantap. Sip. Oke, ini sudah hampir semuanya ya yang hadir. Saya sudah minta tolong ke admin tadi untuk hubungi yang dari kelompok ini Pak Surya, bungkusin dan edukasi ya tadi yang belum Ya. itu, tapi belum ada tanggapan kayaknya. Gimana Nggak apa-apa. ini? Nanti kalau nggak apa-apa, nanti kalau belum ada tanggapan, nanti kita bantu, kita perjelas lagi sampai nanti balas. Habis itu nanti kalau mereka oke, kita hubungkan dengan business advisor-nya, begitu kira-kira. Baik. Berarti nanti kita bantu follow up ya Pak Surya untuk yang terkait dua kelompok ini, yang dari Coach Holly sama yang satunya lagi itu tadi edukasi itu dari coachnya itu edukasi Coach Fitra ini ya yang tidak hadir ya, Coach tidak Fitra hadir ini juga ya. ya. Nanti Coach Fitra ini akan saya kontak buat. Oke, baik. Untuk perkenalan dari peserta dan coachnya, alhamdulillah ini sudah terselesaikan ya dengan baik. Ada yang on cam, ada yang off cam karena emang harus dimaklumi dengan jaringan yang kurang stabil gitu ya dari peserta-peserta kami maupun dari coach juga tadi ada beberapa yang kurang stabil juga gitu ya signalnya. Nanti untuk tindak lanjutnya dari sesi ini adalah menghubungkan secara personality gitu ya Pak ya Surya ya, menghubungkan secara personality. Mungkin nanti boleh masing-masing membuat apa ya, kalau yang per kelompok membuat WAG atau WhatsApp grupnya masing-masing, akan kami lead ya kontak-kontak coachnya dan pesertanya. Kemudian yang personality mungkin tidak grup secara nanti coaching mentoringnya juga secara personality juga karena di sini ada yang kelompok ataupun yang tim. Seperti itu ya Pak Surya teknisnya sampai deadline untuk sesuai dengan timeline yaitu di tanggal 18 Mei 2025 menuju ke 3 besar gitu. Jadi mohon ya di sini proaktif dari peserta-peserta dengan tim coachnya. Jadi minta kerjasamanya ya di sini teman-teman semuanya dan dipersiapkan juga proposal yang sudah dipublish di link yang sudah kami review bersama-sama. Jadi disiapkan kembali gitu ya untuk direview kembali dan untuk di coaching mentoring dengan coachnya masing-masing. Mungkin itu yang saya sampaikan yang berkaitan dengan sesi diskusi atau sesi perkenalan. Selanjutnya di sini mohon maaf juga mungkin dari Ibu Rektor ya Ibu Tri Atmojowati, jadi mohon maaf tidak bisa join untuk malam ini dikarenakan betul ya tadi itu beliau sempat join karena beliau sedang kurang sehat gitu ya, seharian sudah full ini kegiatan. Jadi ada salam hormat dari Ibu Rektor untuk berjalannya acara ini. Mungkin itu Pak Surya ya untuk sesi diskusi ini, untuk sesi perkenalan. Ya, habis ini saya presentasi sesuatu ya. Boleh. Untuk berikutnya berarti waktunya kan disilahkan untuk ke Pak Surya karena sesi perkenalan dan sesi wawancara secara personality atau per kelompok sudah selesai. Monggo dipersilahkan untuk waktunya. Oke, teman-teman ya. Jadi saya akan memberikan sedikit saja arahan buat teman-teman.
yang akan dilakukan oleh teman-teman nanti bersama dengan business advisor. Ya, jadi tadi udah ketemu dengan business advisor yang masing-masing, sudah tahu wajahnya, yang ini loh wajahnya, sudah tahu namanya. Jadi nanti tiba-tiba kalau misalnya nanti saling kontakan sudah tidak saling canggung ya. Itu. Maka langkah berikutnya adalah kita bersiap-siap menuju tanggal 18 Mei. Ada apa? Seperti yang sudah disampaikan di timeline. Bentar. Nanti tanggal 18 Mei itu ada kompetisi proposal bisnis, di mana masing-masing dari tim itu akan presentasi di depan dewan juri. Ya, presentasi di depan dewan juri. Yang dipresentasikan adalah ide bisnisnya. Acara dilaksanakan dari jam 9 sampai jam 16. Cuman apakah harus stay di situ sepanjang hari? Enggak. Nanti akan dibuat jadwalnya. Misalnya tim ini jam berapa sampai jam berapa. Jadi mungkin nanti akan dibuat 2 atau 3 kloter ya. Gitu. Mungkin kalau dibuat 3 kloter kan 1 kloter 5 tim gitu kan. Tuh, sehingga nanti Anda akan kebagian yang jam berapa sampai jam berapa, kita lihat nanti dibagi-bagi. Begitu. Yang penting untuk saat ini sediakan dulu aja waktunya. Dari pagi sampai sore, tanggal 18 Mei. Lalu, sorry, sebentar. Tadi sudah dibagi-bagi ya. Ini business advisor-nya. Ya. Sudah cocok ya dengan orang-orangnya. Tidak ada yang ketukar-tukar ya, teman-teman. Dari Fuji Brownies dengan Coach Mardia, dari Bungkusin dengan Coach Holly, ya. Dari Creavo dengan Coach Debra, ya. Ini dari Bungkusin belum muncul juga. Coach Holly sabar ya, nanti dari Bungkusin saya jewer deh. Ya. Padahal Coach Holly udah semangat mana ini ya. Tapi nanti akan dihubungkan. Terus Coach Debra akan pegang 2, Creavo.id sama Punglapa. Coach Aidil ya, Bang Aidil akan pegang Gigman apa Gigman jadi. Sama Tembakau Laras Rasa. Terus Abi Darwis akan pegang Harmoni Aksi dan Greenstone. Coach Vera akan bersama dengan Seblak Prasmanan dan apa tadi satunya? Catering sehat. Nah, catering sehat ya. Nah, Maya Edukasi dengan Coach Fitra belum muncul hari ini. Nanti Maya Edukasi akan dihubungi dan Coach Fitra mungkin lagi ada halangan ya. Tadi saya sudah coba kontak belum direspon di grup kami. Coach Ari dengan Soulmap. Terus Coach Lis Mulyani dengan Hadiah Digital tadi. Coach Doni dengan Itiam. Lalu Coach Maria Eko dengan Campus Pay. Nah, ini nanti akan berproses selama seminggu. Saya tadi kan sudah sampaikan di depan ya bahwa teman-teman mari berpikiran terbuka untuk dibentuk oleh coachnya dengan business advisor masing-masing. Saya perlu sampaikan kepada teman-teman, kadang-kadang di antara business advisor ini ada yang lembut, ya. Ada yang murah senyum, ya. Ada yang galak, ya kan? Ada yang keras, gitu. Manapun yang teman-teman dapat, semuanya untuk teman-teman. Ya. Saya perlu infokan ke teman-teman di sini bahwa para business advisor di sini sudah bersedia meluangkan waktu, tenaga buat teman-teman. Ya. Secara sukarela. Saya sampaikan di sini. Artinya gini, sebenarnya para business advisor yang hadir ini kalau nggak dampingin teman-teman yang ikut lomba di sini nggak ada ruginya juga gitu buat para business advisor gitu. Wong kerjaannya para business advisor di luaran sana banyak, betul.
Tadi sampai Coach Lis masih harus kecek kerjaan juga, menyempatkan hadir ya. Coach Ari itu baru nyampe. Tadi masih perjalanan, langsung gabung ke sini. Dan teman-teman lain banyak kesibukan. Business advisor banyak kesibukan. Artinya apa? Nggak ada ruginya bagi mereka kalau nggak dampingin teman-teman. Artinya juga, dengan kesediaan beliau-beliau ini mendampingi teman-teman, ayo disambut, ayo diterima. Jadi, apapun nanti gayanya business advisor ke teman-teman, terima aja udah. Kan? Terima aja udah. Tadi saya ngomong sama para business advisor. Kan salah satu pertanyaan business advisor ini adalah, teman-teman ini pengennya diapain? Saya bilang ke business advisor, diapainnya terserah. Gitu bahasa saya ke business advisor. Diapainnya terserah. Monggo sesuai gaya masing-masing, suka-suka masing-masing. Ya. Masing-masing business advisor ya. Karena masing-masing punya gaya. Ya. Yang terpenting saya yakin apapun yang dilakukan business advisor adalah untuk teman-teman peserta. So, siap ya teman-teman ya. Tidak semuanya nyaman, kadang enggak. Tapi itulah perubahan. Perubahan ke hal yang lebih baik menuntut pengorbanan. Tapi yakinlah, begitu nanti tanggal 18, insya Allah akan jadi jauh lebih bagus ide bisnisnya. Baik yang baru mulai ataupun yang sudah jalan. Ya? Tuh. Apa yang harus dipersiapkan? Ini saya sampaikan ya ke teman-teman semua. Tanggal 18 Mei itu nanti teman-teman akan presentasi 10 menit lalu tanya jawab. Jadi setiap tim akan presentasi. Presentasinya itu cuma 10 menit. Bagaimana caranya 10 menit itu meyakinkan juri? Skenarionya masih sama. Juri ini anggap sebagai investor. Seakan-akan kalau mereka investor. Anda itu presentasi 10 menit mau nunjukin apa sih? Gitu loh. Saya kasih tips ya, teman-teman. Selama 10 menit, jangan terlalu fokus ke aku. Contoh yang fokus ke aku itu apa misalnya? Visi misi saya. Itu banyak tuh proposal yang terlalu penuh sama visi misi. Itu kan seakan-akan pengen menunjukkan saya itu pengennya begini. Tujuan mulia saya itu begini. Ya kan? Nggak salah punya visi misi, itu bagus. Tapi kalau visi misinya kepanjangan lalu sesuatu yang sifatnya show me the money, ya, tunjukin ke saya di mana duitnya, itu nggak kelihatan, gitu ya. Ya, investor nggak akan tertarik gitu. Ya kan? Nah, ada proposal bisnis yang nunjukin hitung-hitungan detail, itu bagus. Bagus. Tapi di antara yang nunjukin hitung-hitungan itu banyak yang lupa membahas detail sebenarnya problemnya customer itu apa sih sehingga produk Anda itu bakal mereka beli. Jadi ada tuh beberapa proposal bisnisnya kayak begitu. Wah, pokoknya ide saya pengen punya produk ini, hitungan bisnisnya begini. Oke, ada hitungan bisnisnya, jelas. Tapi balik lagi, kalau akhirnya customer nggak mau beli, apa artinya hitungan-hitungan itu? Iya nggak? Masuk akal ya? Apa artinya hitung-hitungan bisnis kalau kita menyediakan sesuatu yang customer ternyata nggak butuh? Jadi lupa tuh ngebahas sebenarnya apa sih problemnya customer sehingga butuh produk Anda itu apa problem. Yang begitu-begitu yang pasti ditunjukkan dalam presentasi 10 menit itu gitu loh. Sehingga juri itu bisa melihat, bisnis ini kalau jalan laku nih. Laris nih, bener nih. Customer begini problemnya, bener nih. Oh, coba hitungannya gimana? Masuk akal nih hitungannya. Nah, baru kerasa gitu ya. 10 menit. Itu tugas teman-teman. Makanya, lihat poin 2. Teman-teman, di samping memperbaiki, nah ini perhatikan ya. Teman-teman di samping memperbaiki proposal bisnisnya, teman-teman mesti siapkan slide presentasi. Jadi teman-teman selama 2 minggu ini didampingi business advisor akan membuat 2. 1, proposal bisnisnya sendiri dimatangkan. 2, slide presentasinya dibuat. Dan ingat, framework dasarnya Lean Canvas. Ada beberapa proposal yang
Lean canvas-nya nggak kelihatan. Ya. Apakah lean canvas itu maksudnya harus memasukkan lean canvas-nya itu? Nggak selalu. Tapi paling tidak kalau lean canvas itu kan kelihatan siapa customer-nya, kelihatan problemnya, terus kelihatan value-nya, kelihatan apa namanya metriknya, terus kelihatan unfair advantage-nya apa sih, itu kelihatan di situ, itu oke gitu. Gitu. Yang penting kelihatan poin-poin itu. Nah, nanti silakan diterjemahkan dalam slide presentasi. Format slide presentasinya bebas, terserah teman-teman. Yang terpenting adalah proses presentasinya kan. Lalu lihat yang nomor 4. Kalau nomor 3 tadi sudah saya sampaikan ya. Nomor 4, diskusikan persiapannya bersama business advisor, minta masukan secara aktif. Ini saya garis bawahi teman-teman semua, para peserta, minta masukan secara aktif. Jadi jangan menunggu, ya. Mana business advisor nggak hubungin saya? Loh, jangan. Mana business advisor kok nggak ngasih saya masukan? Loh, Anda nggak nanya. Jadi mesti Anda yang nanya. Mesti Anda yang kontak business advisor, ya kan? Proses belajar yang baik itu dimulai dari adab yang baik. Salah satu adab belajar itu adalah guru didatangi, bukan mendatangi. Artinya, kalau untuk pendampingan aja harus business advisor yang ngejar-ngejar, itu kebangetan. Nanti Coach Vera yang harus ngejar-ngejar. Ayo, kapan bisanya? Nanti Bu, kami sibuk. Jadi kapan? Nanti kami masih gini. Wah, kalau misalnya business advisor yang harus ngejar-ngejar, itu kebangetan itu. Rugi, teman-teman. Kalau kayak gitu mah ya udah Coach Vera, ya saya ngurusin yang lain aja, urusannya Coach Vera banyak. Coach Vera itu dicari di mana-mana, yang butuh Coach Vera itu banyak begitu ya. Coach Vera ini yang butuh beliau ini banyak. Orang-orang besar, ya kan? Itu. Udah gitu mau menyediakan waktunya buat Andanya susah gitu. Ya susah gitu kan. Jadi mesti teman-teman peserta yang aktif minta ke business advisor. Coach Ari, kapan nih kita bisa? Abi Darwis kapan gitu kan? Nah, dan Anda yang mesti menyesuaikan dengan waktu beliau-beliau. Nah ini nih ya. Anda yang mesti menyesuaikan dengan waktu beliau-beliau. Adabnya begitu. Nanti kalau adabnya sudah pas, sudah benar, proses ilmu itu enak tuh ngalirnya. Gitu ya teman-teman ya. Semuanya itu perlu diperhatikan. Jadi please jangan sampai business advisor yang ngejar-ngejar. Nah, selama 1 minggu, business advisor Anda berkesempatan untuk sesi pendampingan dengan business advisor 2 kali minimal. Jadi 2 kali. Kalau misalnya kurang gimana? Ya tergantung business advisor-nya. Kalau memang business advisor-nya bersedia, ya mungkin bisa lebih dari 2 kali. Ya, mungkin bisa lebih dari 2 kali. Tapi paling tidak Anda akan didampingi 2 kali. Makanya nanti karena didampingi cuma 2 kali, biasanya nggak semua ya. Kalau kurang, business advisor nanti mungkin akan ngasih Anda PR. Coba diginikan. Ya kalau misalnya dikasih PR, mohon dikerjakan. Kalau nggak dikerjain, teman-teman yang rugi. Karena semuanya adalah untuk persiapan tanggal 18. Gitu. Dan business advisor mungkin akan memberikan Anda masukan-masukan. Semua masukan business advisor itu adalah saran, masukan. Ya, artinya apa? Anda bertanggung jawab sepenuhnya. Lihat nomor 5. Anda bertanggung jawab sepenuhnya terhadap isi presentasi, isi proposalnya. Jadi jangan terus kayak gini nanti. Wah, saya pas presentasi sama juri dipertanyakan ini itu. Padahal saya kan cuma ngikutin sarannya business advisor. Oh, ini business advisor-nya yang salah ini ngasih saran begini. Nggak begitu. Business advisor itu memberikan saran-saran berdasarkan pengalaman pribadi dan keilmuan yang dimiliki. Dan itu akan menambah ilmu-ilmu dan wawasan Anda. Keputusan Anda tentang bisnis itu tanggung jawab Anda sepenuhnya. Artinya kalau misalnya nanti ada saran dari business advisor yang dirasa kok kayaknya ada yang agak kurang pas,
dengan yang teman-teman jalani, nggak usah ragu untuk untuk menyampaikan, ya. Misalnya, ini dikasih masukan kan sama Coach Mardiah ya misalnya, terus kita merasa bukan itu maksudnya, sampaikan ya Coach Mardiah, maksud saya bukan itu, nggak apa-apa disampaikan gitu. Karena kan tetap teman-teman yang paling paham bisnisnya masing-masing kan, gitu. Lalu coba diskusikan dua arah dengan business advisor. Jadi kasih juga informasi tentang bisnis Anda gitu. Jadi jangan ditutup-tutupi juga, kan? Si informasi sebanyak-banyaknya tentang bisnis Anda supaya nanti business advisor juga bisa ngasih saran yang lebih tepat. Gitu ya, teman-teman semua. Itu penjelasan dari saya terkait dengan persiapan tanggal 18B dan nanti bersama dengan business advisor. Saya memberikan kesempatan kepada seluruh peserta untuk mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada nggak yang mau ditanyakan? Oke, sambil menunggu ada yang ditanyakan. Oh, Mas Aditya, silakan. Monggo Mas Aditya, catering sehat. Baik, perlu on cam nggak Pak? Ya nggak apa-apa. Ya bebas. Oke, bikin suara aja Pak ya. Baik, saya Pak Surya. Ini terkait penjelasan dari Pak Surya tadi, mungkin untuk untuk proposalnya, apakah di setiap proposal itu di link Canvas itu apakah harus dibuat poin per poin? Misalnya A, problem itu apa? Terus yang B, solusi apa? C itu apa? Atau seperti apa Pak? Atau link Canvas itu bebas diisi, nggak harus di poin? Itu pertanyaan pertama. Kedua, untuk pendampingan oleh business advisor itu, apakah hanya batas 2 kali, atau lebih 2 kali, atau itu tergantung dari business advisor sendiri? Oke. Pertanyaan pertama. Oh, ada lagi. Sorry. Ya, maksudnya apa lagi? Nah, terus sistem penilaian Pak. Nah, sistem penilaian untuk presentasi nanti itu apakah dari public speaking individunya atau kebermanfaatnya untuk masyarakat atau seperti apa untuk sistem penilaian. Terus terakhir Pak, terus ya, terus untuk kalau boleh tahu itu jurinya dari business advisor sendiri atau ada orang lain lagi? Mungkin itu. Terima kasih. Oke. Saya jawab dari nomor 4 dulu deh. Jurinya di luar business advisor. Ya, di luar business advisor. Nanti disampaikan di grup peserta jurinya siapa. Terus ketiga, penilaiannya sebenarnya sama. Apakah itu layak jual? Apakah realistis? Gitu ya. Kan kalau misalnya orang presentasi bisnis itu, misalnya saya sebagai investor ya. Oke, ini ide bisnisnya layak jual nggak? Menarik nggak? Layak jual nggak? Realistis nggak? Mungkin nggak dijalankan? Mungkin nggak dilaksanakan? Karena percuma ide tapi nggak jelas, percuma ide tapi ide besar tapi tidak realistis gitu. Ini bisa menghasilkan duit beneran nggak nih? Atau cuma diangan-angan aja? Sebenarnya itu aja. Ya. Contoh, saya kasih contoh ya. Idenya sih kedai kopi. Contohnya. Kedai kopi. Oke. Idenya kedai kopi begini. Wah, dijelasin lah kedai kopi. Maka investor kan mikir gini, oke, kedai kopi itu anak-anak muda sekarang suka. Pertanyaannya, apa bedanya dengan kedai kopi lain? Nggak ada pembeda sih. Oke. Harganya, ya kira-kira sama. Oke, nggak ada pembeda. Tentang beberapa layanan-layanannya, ya sama aja gitu. Tapi ini baru dimulai. Ya mending saya invest di yang udah jalan dong. Bener nggak? Lebih jelas.
daripada yang baru dimulai yang belum jelas. Benar nggak? Iya kan? Atau misalnya begini, oh bisnis, bisnis apa namanya, bisnis ayam goreng. Siapa sih di Indonesia nggak suka ayam goreng, ya kan? Idenya bagus tuh, bumbunya racikannya khusus misalnya, ya kan? Racikannya khusus, ya. Ada bumbu bahannya sebut saya bahan X misalnya. Tapi bahan ini tidak ada di Indonesia. Bahan ini bikin enak, tapi nggak ada di Indonesia. Adanya hanya tumbuh di satu negara. Kamu sebagai investor saya nanya, kamu punya akses nggak negara itu? Nggak punya. Terus caramu dapat bumbu itu? Ya nggak tahu, nanti dicari. Ya ini kan nggak bisa dijalankan kalau kayak begitu, ya kan? Yang presentasi aja nggak tahu harus cari bahannya dari mana. Gitu. Jadi itu ide yang indah tapi tidak realistis. Gitu. Sebelum bicara hitungan duit, pasti akan bicara itu dulu. Terus misalnya gini, contoh lagi nih misalnya. Saya mau bikin kursus musik misalnya. Bikin kursus musik di satu kota misalnya, di Yogyakarta misalnya. Di dekat area kampus. Harapannya pasar utama saya adalah anak-anak muda yang di sekitaran kampus-kampus di situ. Maka pertanyaannya, seberapa banyak sih mahasiswa yang suka main musik di sekitar situ? Enggak juga sebenarnya. Nah, lantas buka kursus nggak ada yang mau beli dong. Kan gitu. Jadi kan bisnis itu ada untuk dibeli produknya oleh pasar. Kita mesti bisa jelaskan itu. Makanya pakai framework Lean Canvas. Karena framework Lean Canvas itu adalah framework yang bisa memberi kita gambaran masuk akal. Nah, ini nyambung dengan pertanyaan kedua. Tadi pertanyaan kedua itu yang soal Lean Canvas ya, poin-poin. Betul ya, Mas Aditya? Itu pertanyaan pertama atau kedua sih? Nah, yang pertama. Apakah harus poin-poin atau gimana? Sebenarnya begini. Apakah mau langsung di poin-poin, misalnya customer-nya siapa, terus problemnya apa? Atau dinarasikan dengan format sendiri selama bisa menunjukkan poin-poin di Lean Canvas, itu juga boleh. Gitu. Ada yang proposal bisnisnya lebih banyak menarasikan, cuma 2 atau 3 halaman, menarasikan, lalu bikin Lean Canvas, yang memang narasi dan Lean Canvasnya nyambung. Ya bisa dilihat dong, iya kan? Ada yang proposalnya tuh betul-betul poin per poin Lean Canvasnya disusun rapi. Jadi pertama customer-nya dulu, kedua problemnya customer itu apa, terus ketiga adalah apa. Nah, value yang diberikan apa, boleh juga, nggak apa-apa. Makanya tidak dibatasi. Seperti apa, yang penting menggambarkan Lean Canvas-nya itu, hal-hal yang ada di Lean Canvas ada di dalam proposal itu. Betul. Itu ya. Makanya tadi saya ceritakan ada yang cuman menyampaikan ini produk saya, lalu menyampaikan hitungan bahwa kalau jualan produk ini menguntungkan loh. Oke, tapi tidak menjawab customer-nya siapa. Problemnya customer itu apa. Ya itu aja sudah nggak jelas itu bisnisnya, ya kan? Kan kita nggak mungkin buka bisnis untuk semua orang gitu. Dan kita tidak akan membuka bisnis yang produknya tidak dibeli oleh orang. Dan orang tidak akan beli produk kita kalau mereka nggak butuh produk kita. Paradigma dasar itu harus kelihatan di proposal dan di presentasi. Karena itu diterjemin lagi tuh sama teman-teman business advisor ya. Tuh. Terus tadi pertanyaan pertama apa? Kok saya lupa malah pertanyaan pertama. Jawabnya ada nomor 4 sih. Apa pertanyaan pertama tadi, Mas Adit? Yang kedua itu Mas, Pak. Itu pendampingan oleh business advisor batasnya. Oh ya, batasnya. Jadi 2 kali. Standarnya 2 kali. Kalau mau lebih, ya Coach Vera dirayu-rayu aja. Coach Vera, please gitu. Ya kalau Coach Vera-nya nggak mau, ya legowo saja. Kalau Coach Vera-nya bersedia, ya alhamdulillah gitu ya. Makanya
baik-baik sama bisnis advisor-nya gitu. Ya Izin gitulah nambahin kira-kira. dikit coach ya. Boleh, boleh. Saya suka nih Adit nih, dia berani bertanya, keren Adit. Adit, yang penting dalam Lean Canvas itu udah sangat straightforward, Dit. Jadi ikutin aja semuanya. Tapi fokusnya itu demografi, topografi, tempat maksudnya yang captive kamu di mana. Yang penting pain point-nya apa, solution-nya apa. Pain point-nya apa, solution-nya apa. Nah, itu tadi kan kamu udah nyampein sedikit pain point-nya apa gitu kan. Nah, solution-nya apa gitu. Gitu. Baru dari situ nanti kita tapi kalau Lean Canvas itu udah very straightforward, very simple, dan jadi ikutin aja apa yang udah diarahkan oleh Coach Surya. Gitu ya, Dit ya. Sip. Thank you Coach Vera. Nah, supaya lebih ke gambar, saya mau cerita sedikit tentang ada pengalaman saya dulu pernah dampingin bisnis. Ada seorang anak muda, dia itu bisnis keripik. Keripik, nah, cemilan-cemilan. Waktu itu cemilannya cemilan udang. Jadi dari bahan udang gitu. Jadi cemilan. Dia mengklaim cemilannya cemilan sehat. Jadi cemilan sehat. Kan saya tanya, maksudnya cemilan sehat itu gimana? Cemilan sehat ini dari bahan alami, udang kan? Bahan alami dimasak dengan minyak yang khusus gitu. Dan tanpa MSG. Tanpa MSG gitu kan. Menurut dia MSG itu nggak sehat. Ya, walaupun ada berikutnya banyak penelitian yang bilang sebenarnya MSG nggak ngaruh ke situ ya. Tapi dia tahunya MSG itu nggak sehat gitu. Jadi dia bilang tanpa MSG gitu. Terus mana produknya coba? Saya rasain gitu ya. Karena nggak ada MSG-nya agak hambar gitu rasanya. Kayak cemilan kurang bumbu. Nah, terus mau dibilang sehat juga dia masih pakai tepung-tepung gitu. Gitu kan? Oke. Terus saya tanya, oke, saya pastikan lagi. Pasarmu siapa? Mahasiswa. Oke. Pertanyaan saya waktu itu ke dia adalah begini. Memang mahasiswa mikir sehat? Coba, mahasiswa, kan dia cerita begini. Mahasiswa kalau lagi nonton atau lagi kerjain tugas kan suka nyemil, nyenek gitu. Pertanyaan saya ke kamu, saya bilang. Emang mahasiswa kalau nyemil, nyenek itu mikir sehat? Baru mikir ya. Yang dicari mahasiswa apa? Enak, murah, banyak. Coba saya tanya yang mahasiswa, bener nggak sih? Kalau nyemil nyari yang enak, enak gurih, murah, banyak. Bener? Artinya kalau snackmu tidak memenuhi 3 kriteria ini, nggak akan dibeli. Persaingannya terlalu ketat dengan yang gurih enak, murah banyak. Yang ada di sekitar mereka. Satu, dia jadinya tidak gurih, ya kan? Karena nggak ada MSG-nya, nggak gurih, ya, dan kurang bumbu banget, ya. Terus karena dia pakai minyak khusus yang katanya sehat, jadinya agak mahal, ya, agak mahal. Dia bilang ini kan ongkos produksi karena sehat, jadi nggak bisa minyak sembarangan, gitu. Terus yang ketiga, dengan mengklaim sebagai produk sehat itu dengan bahan-bahan khususnya dia produksinya nggak bisa banyak juga. Satu snack ini kecil sedikit isinya, nggak memenuhi. Begitu nanti masuk dijual di kampus misalnya, akan kalah dengan yang enak, murah, banyak. Produk micin ya Pak. Iya, betul. Bukan berarti saya mengatakan bahwa menjual produk sehat itu nggak bagus di mahasiswa, bukan begitu. Tapi tetap kita perlu tahu apa sih yang membuat pasar kita membeli. Apa sih? Itu kan bicara pain point kan sebenarnya. Pain point, kenapa sih mahasiswa itu membeli cemilan? Karena lapar dan bosen. Ya nggak? Lapar dan bosen, bukan karena pengen sehat. Jadi mahasiswa beli cemilan itu bukan karena merasa tidak sehat.
sehingga harus beli makanan sehat gitu loh. Nah ini kan bicara pain pointnya pasar kita gitu kan. Jadi jangan sampai kita merasa, kan temen yang saya dampingi tadi merasa bangga dengan produk yang di label sehat tadi tuh. Bangga ini cemilan sehat. Bentar dulu. Kecuali kalau, nah, itu saya sampaikan ke dia. Sekarang gini deh. Taruhlah produkmu itu betul-betul sehat ya, walaupun MSG itu masih perdebatan lah ya. Apalagi snackmu ini masih pakai tepung gitu, mau dibilang sehat gimana gitu kan. Gitu. Tapi cobalah, taruhlah seandainya betul-betul produkmu ini snack sehat. Siapa sih yang sebenarnya paling butuh tuh tempat fitness? Banyak orang nge-gym yang sangat restricted dengan makan. Nggak boleh asal ngemil. Kalau nggak, program nge-gymnya tuh rusak tuh. Dia udah sama personal trainer bayar mahal begitu kan. Terus rusak programnya gara-gara asal ngemil. Tapi rasa pengen ngemil itu kan susah dihilangin ya. Maka hadirlah namanya cemilan snack sehat yang aman. Kalau kamu fitness pun tidak akan merusak program fitnessmu. Itu yang akan beli snack sehatmu. Sainganmu nanti itu ada Soy Joy, sebut merek ya. Fitbar sama Soy Joy. Kalau Anda teman-teman di sini pernah lihat Fitbar ya kan di Indomaret, atau mungkin pernah lihat Soy Joy. Nah, nanti snackmu itu kalau betul-betul snack sehat, sainganmu Fitbar Soy Joy itu. Itu sainganmu, kompetitormu itu. Gitu. Paham ya? Itu yang mesti dilihat. Makanya tadi saya katakan, jangan terlalu jatuh cinta pada ide kita sendiri. Ya. Dan jangan sampai nanti kalau dikasih masukan sama business advisor ya teman-teman, terus saya yang paling tahu produk saya. Ntar dulu ya. Gitu. Pengalaman dan ilmu business advisor di sini sangat banyak, sangat luas, sehingga sayang kalau ditanggapinnya begitu. Makanya ayo teman-teman, jangan ragu merubah dan merombak apa yang sudah ada demi sesuatu yang lebih baik, gitu ya. Itu juga tambahan dari saya untuk persiapan nanti tanggal 18. Perlu ditunjukin kayak tadi tuh. Teman saya yang tadi snack sehat, kalau dia presentasi itu untuk mahasiswa, pasti saya kasih nilai jelek. Tapi kalau dia presentasi, ini untuk orang-orang fitness. Kenapa? Karena mereka butuh ngemil, tapi mereka nggak boleh rusak programnya. Nah itu, bagus tuh. Gitu. Nanti tinggal dilihat distribusinya ke tempat-tempat fitness gimana kan. Nah, nggak mungkin dijual di pasar-pasar, di kaki lima, nggak mungkin di situ dijualnya begitu. Tempatnya udah beda. Nah silakan dipikirkan ya aspek bisnisnya. Dan kalau pakai Lean Canvas, kebayang yang tadi saya jelasin itu. Kalau ngikutin Lean Canvas, ya. Coba lihat pasar. Saya melihat ada banyak proposal yang belum udah pakai SWOT. Kalau SWOT itu terlalu keakuan. Bisnisku gini loh. Cobalah lebih melihat pasar dulu. Pasar itu gimana? Jangan belum bisnisku gini loh. Enggak. Pasar itu gimana? Baru bicara soal bisnisku begini. Udah ya teman-teman ya. Ya ada pertanyaan lagi? Itu Abi Darwis tuh. Udah yang belum pernah kawin yang tadi itu ya. Next. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada, nah apa yang perlu dilakukan? Pertama, mohon yang tim membuat satu grup WhatsApp sendiri. Tapi kalau seandainya sudah, ya sudah. Ya, dengan grup masing-masing aja. Yang hanya berisi timnya masing-masing. Kalau yang sendiri ya nggak usah ya. Lalu besok, kedua, besok nomor-nomor business advisor ini akan di-share di grup peserta. Mohon yang merasa itu business advisorku diundang ke dalam grupnya. Oke. Lalu janjian. Yang bukan grup, yang personal, begitu lihat nomornya, langsung dikontak. Kapan janjian? Dan silakan proses advising-nya dimulai. Untuk rekan-rekan business advisor,
proposal yang sudah dikirim sama teman-teman peserta ini akan kami provide langsung antara malam ini atau besok. Nanti kita mau rapikan lagi. Sehingga sebelum ketemu pertama dengan teman-teman nanti sudah baca, sudah melihat, sudah tahu bolong-bolongnya. Boleh dicoret-coret ya. Dan silakan sejak pertemuan pertama mohon semua peserta ini dibantai sekalian ya. Nggak apa-apa, bantai sekalian di sini. Tapi tanggal 18 lancar kan gitu ya. Daripada tanggal 18 dibantai curi. Waduh, sudah. Karena ini masih dalam pembicaraan ya, tapi ada kemungkinan ya. Nanti sedang ini masih diupayakan, ada kemungkinan nanti tanggal 18 presentasi teman-teman itu akan dibuat live di YouTube. Jadi orang nonton, ya masa orang nonton terus bisnisnya, ya kok gitu ya? Masa nanti dibantai juri di live kan nggak asik ya? Itu makanya dibantai business advisor. Kalau business advisornya terlalu ramah, bilang bantai aku, wah gitu ya, silakan kayak begitu. Oke, kalau ada pertanyaan lagi, itu arahannya, nomor business advisor akan dikasih besok dan silakan dimulai janjian. Saya kembalikan kepada Miss Susi. Oke, luar biasa sekali nih teman-teman semuanya udah menyimak ya, nggak ada yang tidur kan? Tidak ada yang tidur ya, semuanya mendengarkan, menyimak dengan baik karena ini semuanya ilmu daging semua teman-teman. Dari Pak Surya dan dari coachnya masing-masing. Baik, ada yang tidak yakin ya, tidak ada yang bertanya lagi, sudah jelas, tuntas, singkat, padat, dan penuh arti gitu dan penuh makna yang emang harus diimplementasikan di proposalnya masing-masing. Gimana teman-teman semua? Sudah jelas ya? Oke, kalau misalkan terima kasih Mas Aditya ya sudah mewakili pertanyaan dan itu mewakili teman-teman yang lain yang tidak berani bertanya, tapi sebetulnya di hatinya sama dia pingin nanya gitu, tapi biasanya suka grogi, takut gitu. Padahal diwakili dengan Mas Aditya semuanya, jadi jawabannya tuntas dari Pak Surya dan tadi menanggapi juga dari Ibu Vera ya, terima kasih Bu. Baik. Karena ini acara sudah mau mendekati jam 9, sesuai dengan prosedur yang sudah disampaikan ya. Pertemuan malam ini adalah coaching mentoring atau sosialisasi perkenalan dengan peserta dan tim advisor sudah terlaksana dengan baik. Maka izinkan di sini saya sebagai MC untuk mengakhiri ya sesi diskusi atau sesi sosialisasi di malam ini. Tetapi sebelum mengakhiri, seperti biasa, nanti kami ada dokumentasi dan ini teman-teman perlu on cam semua ya, karena ini buat laporan atau buat kami report ke panitia dan ke tim advisor dan tim JMM atau Japan Mahakarya Matsuri. Siap ya, nanti sebelum ini sesi dokumentasi dulu. Boleh, silahkan. Saya sendiri juga tadi, maaf saya agak tadi sempat kelempar juga 2 kali. Maklumnya jaringannya. Yang lain? Jadi sesi dokumentasi dulu baru nanti kita tutup acaranya ya. Jadi kita sesi dokumentasi dahulu. Kalau bisa kami berharap semuanya on cam. Mudah-mudahan jaringannya semuanya bisa dikondisikan. Gimana? Saya hitung 3, 2, 1 udah mau on cam semua sebelum saya capture atau cekrek ini. Nah, baik. Siap ya? Saya capture dahulu, saya hitung. Semuanya jempolnya ya. Jempolnya, kelihatannya jempolnya. Oke. 1, 2, 3.
Oke, baik. Ini ada 2 slide ya. Saya kirimkan dahulu ke bagian adminnya. Khawatir nggak ke capture. Sebentar, mohon bersabar. Sepertinya kok tidak mau ya ke capture. Mohon maaf, saya ulang kembali. Padahal kan saya udah capture, mungkin ini Atau saya aja Miss Susi, nggak apa-apa. Boleh Saya aja. Pak. Saya tadi udah capture tapi kok nggak bisa ya. Boleh Pak. Oke, Oke, hitungan ketiga ya. jempolnya. 1, 2, 3. Oke, dan selesai. Oke, ya Dah. ada 2 slide Pak. Ada 2. Udah, Ini di baru saya cuma 1. Oh udah ya. Oh gitu. Oh, Di saya di cuma 1. Oh, settingan di saya mungkin ya. Oke, baik Pak. Ya. Terima kasih Pak Ya. Surya udah ke dokumentasi dengan baik ya untuk laporan. Baik. Teman-teman semuanya, saya berikan pantun sekali lagi untuk pengakhiran ya di sini. Yaitu pantunnya terbang, belum Pak, belum. Terbang tinggi burung elang. Hinggap sejenak di ranting cemara. Meski acara harus usai ya, semoga semangat terus membara gitu sampai nanti ya di tanggal 18. Oke, demikian rangkaian acara Youth Entrepreneur Contest 2025 malam ini sudah terlaksana dengan baik di sesi kedua ini ya. Nanti tinggal ada sesi yang ketiga dan keempat. Saya di sini sebagai MC, mohon maaf atas kurang dan lebihnya mungkin dari penyampaian atau informasi yang kurang detail atau kurang pantas, mohon dimaafkan ya, karena saya di sini hanya manusia biasa. Dan di sini juga terima kasih semuanya kepada tim Coach Advisor dari Indonesia Prima ya Pak ya, betul Pak Surya, terima kasih atas kehadirannya sudah menyempatkan waktu 2 jam gitu, dan terutama di sini teman-teman peserta semuanya tetap semangat, tetap produktif dan jangan sampai tidak menghubungi advisernya masing-masing. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat istirahat semuanya. Happy holiday, happy long weekend ya semuanya. Sehat semuanya sampai ketemu di tanggal 18 Maret ya. Selamat malam minggu juga. Malam minggunya luar biasa di sini ya dengan coach yang asik gitu, jadi malam minggu produktif ya. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next episode.